Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di iNews Jabar dan Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan. Kita masih berbincang bersama rekan-rekan dari UPT Puskesmas Cijerah dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Kita masih berbincang mengenai panduan masyarakat terkait COVID-19. Anda yang saat ini tengah berada di rumah tentunya terus melakukan antisipasi agar tidak tertular ataupun juga terjangkit COVID-19 dengan melakukan social distancing, physical distancing. Saya kembali berbincang bersama Ibu Dr. Nur Fida Fauzia dan juga Ibu Dwi Nur Hasana SKM. Saya terlebih dahulu kembali ke Dr. Fida. Dr. Fida, boleh dilanjutkan kembali mengenai tata kelola karantina apabila memang ada gejala yang dirasakan oleh masyarakat tersebut. Jadi tadi kalau misalnya pada ODP dan OTG itu kan harus dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Dan yang harus dilakukan yaitu tidak keluar rumah, mengkarantina kalau bisa orang di luar rumah, jadi selain penghuni rumah juga tidak ke rumah itu. Lalu apabila di dalam satu rumah itu ada penghuni rumah yang tidak masuk dalam status ODP, lebih baik dipisahkan, jaga jarak 2 meter atau kamarnya dipisahkan. Kalau bisa kamar mandi juga dipisahkan, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan bisa diberi jarak misalnya, jadi tidak berbarengan gitu untuk pemakaian kamar mandinya. Lalu juga tetap meningkatkan imunitas tubuh dengan konsumsi gizi yang baik, istirahat yang cukup, tetap berjemur, tetap aktivitas fisik, jaga stresnya, jangan sampai stres. Lalu juga kalau bisa selama proses isolasi itu selalu memakai masker begitu. Oke, jadi selama ada ODP seperti itu masyarakat harus benar-benar memisahkan anggota keluarga yang ODP itu ya, dokter ya, baik itu dari kamar ataupun juga alat makan, bahkan juga sampai tempat mandi pun harus benar-benar dipisahkan. Nah, oke, baik. Gitu. Nah, ini bagaimana juga terutama ketika ada anggota keluarga kita yang memang tadi ODP seperti itu, tapi yang namanya juga terkadang misalnya ada orang tua melihat anaknya ODP, biasanya agak sulit nih dokter ya. Antisipasi apakah juga harus menggunakan alat-alat tertentu, alat pelindung diri atau seperti apa nih dokter? Sebenarnya cukup ya dengan jaga jarak, pakai masker aja cukup. Oke, jaga jarak dengan menggunakan masker seperti itu. Dan tetap ODP ini harus kan masih dalam pengawasan, jadi harus memantau dirinya sendiri. Kalau misalnya ada gejala-gejala yang memperberat, jangan lupa langsung menghubungi fasilitas kesehatan. Oke, baik. Dan ini dilakukan selama 14 hari. Kenapa 14 hari itu menjadi patokan nih dokter? Karena 14 hari itu adalah masa inkubasi dari orang terjangkit virus itu sampai menimbulkan gejala seperti itu. Oke, baik. Nah, itu yang harus dilakukan ketika ada anggota keluarga jangan lupa juga mungkin masyarakat sekitar, kalau misalnya satu rumah ODP mungkin tidak ada yang bisa keluar. Mungkin masyarakat sekitar harus ada yang bisa untuk membantu bagaimana penyediaan makanannya begitu. Oke, baik. Nah, lantas bagi individunya sendiri nih dokter, tadi isolasi dirinya seperti apa ketika tadi oleh keluarga sudah dilakukan, dipisahkan kamarnya, dipisahkan tempat makannya, dipisahkan juga tempat mandinya seperti itu. Untuk ODP-nya sendiri atau individunya sendiri seperti apa nih dokter? Sebenarnya kalau ODP yang masih sehat, hanya batuk pilek sedikit mungkin bisa dilakukan sebenarnya beraktivitas seperti biasa, tapi terpisah dengan orang lain seperti itu saja. Oke, intinya adalah benar-benar menjaga jarak dengan keluarga di sekitarnya ataupun juga orang di sekitarnya. Masker, ya? Dan itu dia tadi memakai masker agar menyadarkan bahwa kita tidak menularkan penyakit tersebut kepada orang yang ada di sekitar kita ya dokter ya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat nih Ibu Dwi dan juga Dokter Fida, terutama saya ke Ibu Dwi, banyak masyarakat yang juga masih harus berkegiatan, baik itu juga di luar, bekerja, beraktivitas ya. Nah, apa yang juga harus diantisipasi terutama terkait fasilitas publik bagi masyarakat terhadap COVID-19 ini, Bu Dwi? Iya, terima kasih. Dalam situasi sekarang tuh masih banyak yang mengharuskan untuk bekerja ya, dan tidak semua perusahaan diliburkan juga. Dan kita kalau bekerja kan harus keluar juga, harus menggunakan kendaraan umum. Terutama kalau di kendaraan umum, bagi yang punya kendaraan umum bisa disemprot pakai disinfektan seperti yang tadi saya bilang sebelumnya. Kemudian untuk yang kita yang mau berangkat kerja, yang kita terpaksa menggunakan kendaraan umum, jadi dijaga jaraknya. Jadi waktu duduk jangan berdempetan, jaga jarak amannya. Kemudian di tempat umumnya, kemudian tidak memegang sembarangan kayak pas naik itu memegang gagang pintu ya di kendaraan umum.
Seperti itu. Kemudian di bagian pendidikan sekolah biasanya masih ada guru yang jaga ya. Kalau siswa udah diliburkan semuanya, tidak boleh ada aktivitas sekolah. Kemudian sekolah harus disemprot disinfektan juga, dibersihkan walaupun tidak ada yang di sekolah ya, harus dibersihkan juga dengan disinfektan juga. Kebersihan sekolah juga harus dijaga. Kemudian di tempat-tempat peribadatan, kalau yang masih ada kepengajian seperti itu, kita harus kurangin. Kalau memang masih ada pun yang Jumatan ke masjid kayak gitu ya, harus pakai bawa sajadah sendiri, tempatnya sendiri ya untuk ini. Kemudian tempatnya tetap harus dibersihkan dengan disinfektan, dibersihkan lingkungannya juga dengan kebersihan, dipel, disapu gitu. Kemudian seperti pusat perbelanjaan kalau di Bandung udah banyak yang ditutup ya. Betul. Sekarang kalau masih ada yang belum ditutup kayak supermarket seperti itu, kita boleh waktu berbelanja jangan lupa cuci tangan. Biasanya sekarang sudah disiapkan semua tempat harus ada cuci tangannya. Harus cuci tangan dulu pakai sabun. Kemudian waktu belanja kalau bisa pakai plastik ya, kalau nggak pakai sarung tangan, ngambil plastik. Kalau ngambil sesuatu harus pakai plastik. Jadi untuk menjaga diri kita sendiri. Kemudian tempat swalayan seperti itu juga harus disemprot pakai disinfektan, jangan lupa. Seperti itu. Oke. Itu dia antisipasi terutama ketika harus berada di tempat publik ya, di luar publik. Tentunya antisipasi ketika di tempat kerja ataupun juga menggunakan kendaraan umum ya, itu harus benar-benar juga diperhatikan, terutama tadi social distancing ataupun juga physical distancing, selalu ya jaga jarak, terutama bagi Anda yang harus memang beraktivitas di luar ataupun yang harus bekerja, termasuk juga tadi berbelanja kebutuhan ya, harus juga memang penting itu. Kita di rumah nggak belanja, di rumah udah habis harus keluar. Apalagi selama stay at home ini ya. Oke, baik. Bu Dwi, bagi masyarakat yang mempunyai gejala ataupun juga tadi saya ada riwayat kontak dengan masyarakat yang juga berada di zona merah, misalnya di Jakarta, ataupun juga sempat berpergian ke negara yang memang terjangkit seperti itu. Antisipasi seperti apa yang harus dilakukan ataupun juga call center mana yang bisa dihubungi oleh masyarakat nih Bu Dwi? Yang pertama kita jangan panik dulu. Kita lihat kondisi kita sendiri seperti apa. Ada tanda-tanda kayak tadi apa tidak? Demam, batuk, sesak napas seperti itu. Nah, kemudian kita harus isolasi diri. Itu yang terpenting. Kalau ada kontak dari luar apalagi zona merah, kita harus isolasi diri di rumah ya. Kemudian call center yang harus bisa dihubungin. Itu jangan panik dulu lari ke sana ke sini. Saya ketemu ini enggak ya. Kemudian bisa kita hubungin call centernya yaitu untuk Kemenkes sendiri yaitu 119 extensionnya 9. 119 extension 9 itu untuk dari Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan itu ada informasi kesehatan di situ. Nanti ada operatornya, nanti kita pilih extensionnya 9. Ya. Kemudian untuk informasi lanjutan kayak PNPB itu bisa di 117, itu bisa dihubungin juga di situ. Kemudian untuk informasi yang lain bisa di 112 kontak senternya. Ataupun juga kunjungi ke UPT terdekat ya, puskesmas terdekat, tapi dengan catatan jangan panik dulu, demam sehari jangan langsung pergi. Itu dia ya, demam coba obati terlebih dahulu seperti itu dengan obat yang ada di rumah. Nanti kalau misalnya berlanjut baru datang ke UPT terdekat ya. Baik pemirsa, kita masih berbincang mengenai tentunya pencegahan COVID-19, panduan bagi masyarakat dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.